Shalom, amang inang, anak kami na Poso Bulung, semua ruas HKP Semarang Barat. Malam hari ini kita mau masuk ibadah pertanyaan keluarga. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita ambil waktu sejenak bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 15 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar epistel untuk pertanyaan kita malam ini, yaitu dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Dansik itu. Lagi kata Abram,
Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1. Saat matu Yesus saluhut nang olukti rohanang pambaenakku saluhut na dikiti saat matu Yesus saluhut na saat matu Yesus saluhut mangolui. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Khotbah pertanggihan saat ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 3, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Rasul Paulus bertobat, namanya Saulus, dia hidup sebagai seteru salib Kristus, mengancam dan membunuh murid-murid Yesus, bahkan sampai meminta surat kuasa supaya jika ia menemukan orang yang mengikuti jalan Tuhan, maka dia dapat menangkap mereka dan membunuh mereka sampai habis. Pada tiba waktunya suatu saat ketika Yesus menegurnya, ketika dia akan berangkat untuk menangkap orang-orang percaya, ketika dia mendapat surat izin.
Menurut Kisah 9 ayat 1 sampai 5 dikatakan di sana, Yesus menyapa dia dengan mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Di situ Saulus atau Paulus tersadar akan tindakannya, maka dia bertobat. Setelah bertobat dan menjadi hamba Kristus Yesus, secara khusus dalam suratnya kepada jemaat Filipi pada saat ini, dia sering menyatakan segala nasihat supaya tetap percaya kepada Kristus, dan bahkan dia menasihati sambil menangis, di mana dia melihat realita hidup pada saat itu, banyaknya orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini satu pergumulan bagi Paulus. Dia melihat bukan hanya orang belum percaya yang menganiaya murid Tuhan hidup sebagai seteru salib Kristus. Bukan hanya mereka. Tetapi banyak orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus bisa menjadi berlaku sebagai seteru salib Kristus. Di mana dikatakan mereka bertuhankan perut dan pikiran mereka, dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi, di mana hal itu mereka capai dengan menghalalkan segala cara. Dalam realita kehidupan mereka tidak siap memikul salib, tidak menjadikan salib sebagai tujuan hidupnya. Mereka mau menerima berkat, mau menerima mujizat, tetapi ketika diperhadapkan pada ujian iman atau tantangan, mereka tidak kuat bertahan. Secepat kilat mereka beralih, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Itu yang memprihatinkan Rasul Paulus. Dengan mengetahui kebenaran Injil dan melihat realita hidup orang percaya, dia sampai menangis, menyampaikan kepada mereka, "Berbaliklah, ikutilah teladan kami yang sudah kami tunjukkan." Artinya supaya mereka mampu melihat Rasul Paulus setelah bertobat meninggalkan segala kemegahan dia, jabatan dia, kekayaannya, dan mau berjuang, mau bergumul, mau susah demi kebenaran Injil. Itu yang selalu dia pergumulkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini kita diajak yang sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah memang kita itu hidup sesuai dengan kehendak Kristus? Ataukah tanpa kita sadari kita itu hidup sebagai seteru salib Kristus? Kita yang sudah mengenal kebenaran, apakah hidup dalam kebenaran atau tetap hidup dalam dosa? Dalam hal ini, jangan sampai tanpa kita sadari kita menjadi seteru salib Kristus dengan hidup secara duniawi dan mencintai duniawi sehingga meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Iman kita tidak ada bertumbuh, tidak tahan kepada cobaan, maka secepat kilat kita bisa beralih kepada hal-hal duniawi dan meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengajak kita, mengajak jemaat untuk mengikuti teladan yang ditunjukkannya dan juga orang-orang saleh yang ada di sekitar mereka. Paulus mengatakan dengan jelas bahwa sumber teladan kita adalah Kristus Yesus. Untuk menjadi teladan harus berdiri teguh dalam Tuhan. Harus iman itu menjadi dasar utama supaya bisa menjadi teladan. Itulah yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Menjadi teladan harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Mengapa? Ada beberapa hal
yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, akan banyak tantangan kita hadapi dalam perjalanan iman kita. Akan banyak tantangan. Maka harus terus belajar firman Tuhan dengan tekun. Jangan kita pernah berkata cukup untuk belajar firman Tuhan. Jangan kita katakan cukup untuk beribadah. Tapi itu harus terus menerus berulang-ulang kita lakukan selama kita hidup. Memelihara iman supaya tetap berdiri dalam kebenaran. Yang kedua, bagaimana supaya bisa menjadi teladan? Tentu harus menunjukkan sikap pendoa. Harus banyak berdoa. Dengan berdoa kita memohon petunjuk. Dengan berdoa kita berserah kepada Tuhan. Dengan berdoa kita menyerahkan diri kita untuk dikendalikan oleh Roh Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi teladan? Harus mampu berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Dalam suka atau duka, sekali mengatakan ya mengikut Kristus selamanya harus kita lakukan. Jangan terpengaruh dengan segala godaan-godaan duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat lebih lanjut nats ini, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui untuk kita hindari. Terlebih dalam ayat 18 dan ayat 19. Di sini Rasul Paulus menyampaikan, mengatakan sambil menangis. Mengapa? Paulus melihat kehidupan umat pada saat itu. Tidak semua, sebagian. Tapi dia tetap prihatin. Dan Paulus ingin jangan ada seorang pun yang hilang atau mendapat hukuman dari Tuhan. Mengapa Paulus menangis? Yang pertama karena mereka hidup dalam dosa. Selain masalah duniawi, kata-kata tadi hanya memikirkan kebutuhan perut mereka. Ada satu perkataan yang perlu kita garis bawahi, yaitu kemuliaan mereka adalah aib mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dalam bahasa Batak jelas dikatakan si hailahonotton do dihasangapon. Si hailahonotton dihasangapon. Kalau dalam bahasa bebas, mereka bangga dengan pelanggarannya. Mereka bangga dengan dosa-dosanya. Jadi di sini memang kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak orang tidak malu mengaku diri sebagai, maaf amanginang, sebagai LGBT. Dengan terus terang mengaku, merasa jujur, tapi sebenarnya sudah melanggar pada agama kita. Banyak orang membuka aib sendiri dan menjadi viral supaya terkenal. Tidak peduli apa itu tantangan moral, etika, iman, yang penting dia terkenal. Itu ada kita lihat sekarang. Itu yang dikatakan Paulus. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Si hailahonotton di hasangapon. Mungkin amanginang semua kita naposo bulung. Dalam lingkungan gereja bisa saja ada orang terjebak dalam situasi seperti itu. Sekalipun mereka ada di dalam gereja, tetapi mereka ada di luar Kristus. Sehingga pasti dikatakan firman Tuhan di sini, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Inilah yang diajak Rasul Paulus, supaya kebinasaan itu jangan ada bagi orang yang mengenal Kristus, bagi manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Bagaimana kita supaya tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau boleh jujur, kita perlu dukungan sarana-sarana duniawi. Kita tidak anti itu. Kita butuh, tapi jangan diperhamba. Karena kita harus mengingat bahwa segala keindahan duniawi ini adalah sementara dan pasti akan berlalu. Maka kesadaran kita yang perlu diingat adalah bahwa kita adalah warga negara sorga. Kita tetap menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan kelak memang
kita akan disidang, tetapi kita akan diselamatkan. Kita yang diselamatkan akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia itu. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat ini, mari kita dalam hidup ini, hidup dalam iman, hidup dalam rendah hati, dan mengaku Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Jika Allah yang berdaulat atas hidup kita, maka kita tidak perlu takut dengan segala apapun. Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan hidup abadi adalah upah setiap orang yang setia. Jadi kita diajak untuk dapat hidup bersatu dan berperilaku seperti Kristus di dalam segala hal. Mari Amanginang menunjukkan teladan dalam iman Kristus. Dan mari kita bersama-sama memerangi segala perilaku yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kebinasaan tidak menjadi upah sesama kita manusia. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tidak terikat dengan keindahan duniawi ini. Tetapi kami mampu berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu supaya firman-Mu memperkokoh iman kami dan iman kami tetap berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Kadang Tuhan banyak godaan yang kami hadapi. Bisa kami menjadi lemah karena kuatnya goncangan duniawi ini. Tapi dengan kebenaran firman-Mu, dengan hikmat-Mu, roh-Mu Tuhan, mampu membuat kami berdiri teguh dan setia memegang kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan segala keindahan duniawi ini sementara, yang abadi adalah Engkau. Itulah yang kami pegang Tuhan. Di dalam melewati kehidupan kami di dunia ini, kami tetap mengutamakan kehidupan kami kelak sehingga terhindar dari kebinasaan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, Engkaulah memelihara kami Tuhan, menjaga kami supaya kami sehat. Jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sudah sakit lama bahkan yang sedang terpapar, mari Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, segala rencana kehidupan kami serahkan kepadamu. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami dan memberikan segala yang terbaik bagi kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 769 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Tu debata do pakiri moki kita nolak nang awang awangi ibana do apo sakit totong do diramotilakaki Toro pe maramana opia debataki dosu marihona bosro haki sonang doa ibana dona mandongani Haporiki nang bunga-bungai
Rodi sude nati no panai na met na balgai ibana dona marmudu hoki toro pe maramana hopia debataki dosumari hona osro haki sonang doa ibana dona mandongani Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.